Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh peraturan perundang-undangan serta penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila menjadi ideologi negara yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa sebagai sumber dalam pembentukan hukum dan kebijakan nasional serta berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kebebasan beragama. Kedua, kemanusiaan adil dan beradab, yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang menumbuhkan rasa cinta tanah air, kebangsaan, dan solidaritas. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menekankan sistem demokrasi Pancasila yang berlandaskan bermusyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan akhir kehidupan berbangsa, keadilan dan kesejahteraan bersama. Prinsip Pancasila sebagai dasar negara, yang pertama sebagai sumber hukum tertinggi. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Ini berarti semua undang-undang, peraturan pemerintahan hingga perda tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika melanggar dapat dibatalkan. Yang kedua, sebagai dasar berdirinya negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menegaskan negara Indonesia dibentuk berdasarkan kepada Pancasila. Mungkin tanpa Pancasila, negara kesatuan Indonesia tidak memiliki landasan filosofis dan legal untuk berdiri. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa yang majemuk. Pancasila, terutama sila persatuan Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bagi ratusan juta penduduk dari ribuan suku, agama, dan budaya. Mungkin tanpa pemersatu ini, ancaman terjadinya perpecahan dan konflik sara sangat besar. Yang keempat, sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mewajibkan aparatur sipil negara untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ini menjadikan Pancasila sebagai etika pemerintahan dan pedoman dalam membuat kebijakan untuk rakyat. Yang kelima, sebagai benteng melawan paham radikal. Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 membuktikan Pancasila adalah sistem pertahanan ideologis bangsa, fungsinya untuk melindungi NKRI dari paham radikal, ekstremisme, dan ideologi asing yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Kasus intoleransi pembangunan rumah ibadah di Cirebon pada tahun 2023. Pada bulan Oktober 2023 terjadi penolakan pembangunan gereja Katolik di Desa Sukamulya, Kecamatan Cirebon, Jawa Barat. Sekelompok masyarakat setempat didorong oleh sentimen intoleran menolak izin pembangunan dengan alasan mengganggu ketertiban dan melanggar nilai-nilai lokal. Insiden ini telah melanggar sila ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia serta berpotensi memicu konflik sosial. Diambil dari berita Kompas pada tanggal 15 Oktober 2023 yang melaporkan bahwasannya polisi telah turun tangan untuk mencegah kekerasan dan pihak pemerintah daerah memfasilitasi dialog antar pihak. Kasus ini menunjukkan bagaimana Pancasila diuji dalam praktik. Mungkin tanpa adanya penegakan nilai-nilai dari Pancasila, intoleransi bisa merusak persatuan. Laporan dari Setara Institute 2023 mencatat peningkatan kasus intoleran sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Seringkali terkait dengan rumah ibadah, pemerintah merespon dengan melakukan kampanye Pancasila sebagai jiwa bangsa melalui Kementerian Pendidikan dan juga menekankan pendidikan toleransi di sekolah-sekolah. Selanjutnya kita akan membahas alasan mengapa diperlukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila diperlukan sebagai dasar negara karena memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk, mengarahkan, dan menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki peran penting sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai landasan ideologis dan filosofis negara. Pancasila menjadi dasar dan sumber dari segala nilai, norma, serta cita-cita bangsa Indonesia. Setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, sehingga arah pembangunan dan kebijakan negara tetap sesuai dengan jati diri bangsa. Tanpa Pancasila, Indonesia bisa kehilangan arah ideologis dan mudah terpecah oleh berbagai paham luar. Yang kedua yaitu sebagai dasar hukum dan sumber dari segala peraturan perundang-undangan. Seluruh hukum dan peraturan di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Artinya, setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Hal ini menjaga agar hukum di Indonesia tetap adil, manusiawi, dan berkeadilan
keadilan sosial. Yang ketiga yaitu sebagai pemersatu bangsa yang majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila berperan sebagai perekat yang menyatukan seluruh perbedaan tersebut. Nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia menjadi pedoman agar masyarakat hidup rukun dan saling menghargai dalam keberagaman. Yang keempat yaitu sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan arah dalam bersikap dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, sila kedua menuntun agar manusia Indonesia bersikap adil dan beradab terhadap sesama, sementara sila kelima mengajarkan pentingnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kelima yaitu sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai luhur yang tumbuh dari budaya bangsa sendiri. Oleh karena itu, Pancasila bukan ideologi impor, melainkan hasil pemikiran dan pengalaman hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadiannya. Yang keenam yaitu sebagai tujuan dan cita-cita bangsa. Nilai-nilai dalam Pancasila menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang berketuhanan, berkeprimanusiaan, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, bangsa Indonesia memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam mencapai kesejahteraan bersama. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Kalau dilihat dari sejarahnya, Pancasila itu sebenarnya udah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, dan musyawarah udah hidup di masyarakat sejak masa kerajaan. Nah, pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI dan disitulah para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo mulai merumuskan dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Dari situlah akhirnya nilai-nilai Pancasila disepakati dan dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Lalu yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Kalau dilihat dari sisi sosiologis, Pancasila itu bersumber dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Sejak dulu, masyarakat kita udah terbiasa hidup dengan nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan bekerja sama dalam perbedaan. Indonesia kan terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Tapi semuanya bisa tetap bersatu karena punya semangat kebersamaan yang kuat. Nah, dari cara hidup inilah para pendiri bangsa menggali nilai-nilai yang akhirnya dirumuskan jadi Pancasila. Jadi, bisa dibilang Pancasila itu cerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang udah ada jauh sebelum negara ini merdeka. Kemudian yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Kalau dilihat dari sisi politis, Pancasila itu muncul sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Waktu sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945, para tokoh berdiskusi untuk menentukan dasar negara Indonesia. Meski sempat ada perbedaan pendapat, mereka akhirnya sepakat memilih Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kesepakatan itu jadi bukti semangat persatuan dan tanggung jawab politik untuk membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Penetapan hari lahir Pancasila dan hari libur nasional tahun 2016. Pancasila lahir dari pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Dari sisi historis, ini jadi tonggak awal terbentuknya bangsa. Secara sosiologis, nilai-nilainya tumbuh dari kehidupan masyarakat yang menjunjung gotong royong. Dan secara politis, Pancasila menuntun arah kebijakan negara. Karena itu, tanggal 1 Juni kini diperingati sebagai hari lahir Pancasila untuk mengingat jati diri bangsa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang submateri membangun argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tentu kita tahu bahwa Pancasila itu dasar negara Indonesia yang berisi 5 nilai utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila bukan hanya merupakan simbol, tapi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Namun, dalam penerapannya, Pancasila tidak selalu mudah untuk difahami dikarenakan perkembangan zaman yang terus-menerus berubah. Hal tersebutlah yang dinamakan sebagai dinamika Pancasila. Adapun contoh dari dinamika dari Pancasila itu kita bisa melihat dari seiring perkembangannya zaman, di mana mulai dari masa Orde Lama 1945 hingga 1966, di mana Pancasila digunakan untuk membangun persatuan setelah kemerdekaan. Pada masa Orde Baru 1966 hingga 1998, Pancasila dijadikan ideologi resmi untuk stabilitas politik, tapi sering disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Dan di masa reformasi 1998 hingga sekarang, Pancasila dihidupkan kembali melalui demokrasi, HAM, serta kebebasan berpendapat. Nah, artinya apa? Pancasila tetap selalu hidup dan menyesuaikan dengan seiringnya perkembangan zaman. Selanjutnya, untuk membangun
membangun argumen tentang dinamika Pancasila, kita harus punya pendapat yang jelas, alasan yang logis disertai dengan bukti yang kuat. Teman-teman bisa melihat langkah-langkah dalam berargumen disertai dengan contoh yang sudah saya sediakan, yang sudah saya dibuat, di mana inti ataupun isi dari contoh tersebut berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar negara bersifat dinamis, artinya nilai-nilainya tetap, tetapi penerapannya menyesuaikan dengan seiringnya perkembangan zaman. Nah, alasannya Pancasila bersumber dari budaya bangsa yang terbuka dan fleksibel. Adapun bukti nyata yang dapat kita ketahui, kita bisa melihat dari sejak masa kemerdekaan Orde Lama hingga sekarang, di mana Pancasila selalu menjadi pedoman hidup bangsa walaupun hanya bentuk pelaksanaannya yang berubah. Contohnya seperti zaman dulu bentuk persatuan itu diwujudkan lewat perjuangan fisik, tetapi sekarang dapat diwujudkan lewat toleransi dan kerjasama digital. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu memahami dan menerapkan nilai Pancasila sesuai tantangan masa kini, seperti melawan berita-berita yang tidak benar ataupun berita-berita hoaks, menjaga toleransi dan bersikap adil di dunia nyata ataupun di dunia maya. Nah, selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan dalam Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal merupakan hambatan yang muncul dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, seperti perilaku, sistem, dan kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita membahas tantangan internal. Nah, di sini ada kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Banyak orang yang bisa menghafal Pancasila, tapi tidak bisa mengamalkannya. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kejujuran, dan gotong royong sering diabaikan dalam kehidupan nyata. Contohnya, masih ada perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang jelas bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masalah ini menunjukkan bahwa Pancasila belum benar-benar menjadi pedoman perilaku, melainkan baru sebatas simbol. Yang kedua, ada pendidikan Pancasila yang bersifat teoritis. Banyak kita temui di sekolah, pelajaran Pancasila sering diajarkan secara hafalan, bukan dengan cara yang membuat siswa bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak generasi muda kurang memahami makna serta penerapan dari sila-sila tersebut. Pendidikan nilai-nilai Pancasila seharusnya bukan hanya menghafal sila, tetapi juga mengajarkan bagaimana menerapkan Pancasila dalam tindakan nyata. Contohnya seperti lewat kegiatan gotong royong, diskusi toleransi, ataupun aksi sosial lainnya. Kemudian ada tantangan yang ketiga, meningkatnya intoleran dan konflik sosial. Meskipun Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam, akhir-akhir ini muncul gejala intoleransi, ujaran kebencian, dan konflik atas dasar suku, agama, ataupun pandangan politik. Contohnya, diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau perpecahan di media sosial. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Nah, tantangan ini menunjukkan bahwa persatuan harus terus tetap dijaga, apalagi di era media sosial yang mudah memecah belah. Kemudian ada tantangan yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Masih banyak perbedaan kesejahteraan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin, akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang tidak merata. Kondisi ini bertentangan dengan sila kelima tentang keadilan sosial. Mungkin ke depannya pemerintah dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil agar semangat Pancasila benar-benar terasa. Kemudian ada tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal ini berasal dari arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan masuknya ideologi asing yang bisa mempengaruhi cara hidup masyarakat di Indonesia. Tantangan yang ke-1, pengaruh globalisasi dan budaya luar. Globalisasi membawa kemajuan besar, tetapi juga membawa nilai-nilai baru seperti individualisme, hedonisme, dan materialisme. Banyak orang sekarang lebih mementingkan diri sendiri dan gaya hidup konsumtif. Nilai-nilai ini bisa bertentangan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan yang diajarkan dalam Pancasila. Kemudian ada tantangan yang kedua, perkembangan teknologi dan media sosial. Media sosial bisa menjadi sarana positif, tapi juga sering digunakan untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar ataupun hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan penurunan rasa persatuan. Tantangan ini berkaitan dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, solusinya kita perlu literasi digital dan etika bermedia agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup di dunia nyata maupun di dunia maya. Tantangan yang ketiga, munculnya ideologi transnasional. Masuknya ideologi asing seperti radikalisme, liberalisme ekstrim, atau komunisme baru dapat menggeser nilai-nilai Pancasila. Sebagian ideologi ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang dimiliki oleh Pancasila seperti agama, kemanusiaan, dan keadilan. Pancasila mengajarkan toleransi dan keseimbangan, sementara ideologi ekstrim ini menolak perbedaan. Kemudian ada tantangan yang keempat, ketergantungan ekonomi terhadap negara lain. Dalam sistem global, Indonesia sering bergantung pada negara maju dalam bidang ekonomi, teknologi, atau investasi. Hal ini bisa membuat kebijakan nasional tidak sepenuhnya mandiri. Jika tidak berhati-hati, nilai kemandirian bangsa bisa terganggu.
Dari seluruh pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya dan sejarah bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi landasan hukum dan politik, tetapi juga menjadi arah moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanannya, Pancasila terus mengalami dinamika dan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari globalisasi, pengaruh ideologi asing, hingga melemahnya semangat persatuan di masyarakat. Namun, justru di tengah tantangan tersebut, nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan penting untuk dijaga serta diamalkan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menanamkan, menghidupkan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar Pancasila tidak hanya menjadi semboyan, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia sepanjang masa.